Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaku bi sunanihi wa asbahihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh sekaligus ketua yayasan Darul Istiqomah Al-Hariri, tak lupa yang saya hormati segenap unsur pimpinan Dewan Asatid dan Asatidah beserta staf yang berada di naungan Yayasan Darul Istiqomah ini. Tak lupa kepada segenap siswa-siswi MI, SMP Islam dan SMK Islam Darul Istiqomah yang saya cinta sayangi dan saya banggakan. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita dapat bersua bersama dalam rangka apel pagi yang sudah rutin dilaksanakan pada hari Senin dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat beserta salam tetap kita curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah memberikan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, memberikan suri tauladan yang baik kepada kita semua, sehingga kita dapat membedakan perkara yang benar dan perkara yang salah. Peserta apel, siswa-siswi yang saya banggakan, pada apel pagi hari ini saya akan menghimbau pada anak-anak sekalian dan memberikan motivasi. Yang pertama, tentang izin tidak masuk sekolah yang benar itu seperti apa. Yang pertama, mungkin saya kasih contoh izin yang benar untuk tidak masuk sekolah mungkin seperti sakit, ya, yang benar-benar sakit, ya. Sakit itu pun lihat dulu sakitnya. Kalau cuma sakit gatal-gatal atau sakit panu, ya tidak usah izin, ya. Itu tidak dibenarkan izin kalau cuma sakit seperti itu, ya. Yang kedua, contohnya yang boleh kalian izin, ya, mungkin ketika ada saudara atau sanak keluarga itu meninggal, ya, itu boleh kalian mungkin izin. Itu dibenarkan oleh sekolah. Ya, kalau cuma ayam meninggal atau kambing meninggal, ya tidak boleh kalian itu untuk tidak masuk sekolah, ya. Yang tidak benar masuk sekolah, tidak izin, tidak masuk sekolah, mungkin pakaian kalian misalkan basah, itu izin tidak dibenarkan. Itu secara umum tidak dibenarkan izin. Karena ketika kalian bajunya itu basah, ya, mungkin sekarang masih musim hujan, ya, kena hujan di jalan ketika pulang, masih basah, itu kalian boleh, diperbolehkan secara umum, kalian diperbolehkan untuk berpakaian yang lain. Mungkin yang baik itu pakai pakaian olahraga, gitu ya. Walaupun pada hari itu tidak ada kegiatan olahraga, itu dibenarkan oleh sekolah, gitu. Tidak masalah. Atau sepatu basah, boleh kalian pakai sandal kalau memang tidak punya sepatu dua, ya, dibenarkan itu. Tidak apa-apa, asalkan nanti izin ketika ada guru menegur misalkan, ya, kenapa kok tidak pakai sepatu? Ya, sepatu saya basah, daripada tidak sekolah.
tidak dapat ilmu. Satu hari berapa mata pelajaran yang ditinggalkan hanya gara-gara sepatu basah. Paham ya? Nah, yang tidak dibenarkan lagi ketika anak-anak misalkan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di rumah, sehingga terlambat masuk sekolah, sehingga kalian berpikir, oh terlambat mendingan tidak masuk. Jangan seperti itu. Terlambat tidak masalah, tapi jangan selalu terlambat, jangan sering terlambat ya. Dan tidak selalu sibuk di rumah ya. Apalagi kalian memang sudah sama orang tua ditugaskan hanya untuk sekolah ya. Seperti itu. Ya, kalian tidak punya alasan untuk bermalas-malasan dan membuat alasan-alasan yang tidak benar untuk tidak masuk sekolah. Tetap kita semangat untuk masuk sekolah. Yang kedua tentang kebersihan sekolah ya. Saya mohon kepada anak-anak minta tolong dari kelas, halaman, masjid, jeding atau toilet, silakan jaga kebersihannya bersama-sama. Anggap sekolah ini miliknya kalian sendiri ya. Memang milik kita semua ya, sekolah ini ya. Dari kelas, kalau bisa kalian yang piket di kelas, yang sudah tertera piket ya, mungkin sudah ada jadwal piket ya, sebaiknya nyapu itu bukan setelah mau masuk. Kalau tradisi yang sudah berlaku di Genggong itu nyapu piket itu misalkan sekarang hari Senin, yang piket itu kemarin setelah pulang sekolah. Jadi mau masuk sekolah itu sudah bersih, guru tidak usah mau masuk kelas, tidak usah menunggu kalian bersihkan kelas sudah ya. Jadi yang piket untuk Senin yang sudah, kalau mau ditiru ya itu lebih baik ya, yang sudah berlaku di SMK Zainul Hasan Genggong dan lembaga-lembaga yang lain, itu nyapunya setelah pulang sekolah yang piket. Jadi bersih. Ketika besoknya masuk kelas sudah bersih. Ya, tidak membuang waktu. Bapak Ibu guru mau masuk sudah bersih. Ya. Karena begitu pentingnya kebersihan ya. Karena kalian pasti sudah tahu makalah yang disebutkan an-nadhafatu minal iman. Jadi kalau kita pengen iman kita sempurna, maka kita harus menjaga kebersihan dari dirinya sendiri sampai lingkungan sekitar kita ya. Yang ketiga tentang penggunaan fasilitas sekolah ya. Silahkan gunakan fasilitas sekolah sebaik-baiknya, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Contohnya yang paling kecil, penghapus atau kapur tulis itu gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai dilempar sembarangan ya, habis pakai ya. Atau kapur, coret-coret, main kapur itu kan pemborosan, itu menghabiskan anggaran sekolah. Kalau tidak penting jangan coret-coret ya, apalagi coret-coret di tembok. Kalian itu tidak dibenarkan ya. Dari hal seperti itu kita jaga untuk membina, untuk membangun karakter kita ke depan agar karakter kita terbiasa menjadi kepribadian yang baik. Nah, itu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat tentang cara mengatur waktu. Ya. Kita sebagai siswa dan siswi, kita kadang cara mengatur waktu itu tidak bisa. Ya. Ya alhamdulillah kalau di antara kalian sudah ada yang bisa membuat jadwal sendiri. Begitu pentingnya mengatur waktu. Ya. Begitu pentingnya kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ya. Waktu itu begitu cepat berlalu. Kadang begitu cepat tanpa kita sadari. Mungkin yang sudah kelas 3, kita coba renungkan mulai kelas 1 sampai kelas 3. Seakan-akan cepat waktu berlalu. Ilmu yang kita dapatkan sudah berseberapa banyak. Itu ya. Kalau makalah menyebutkan al-waktu kasyayf ya. Waktu itu bagaikan pedang ya. Ibaratkan pedang. Jika kita tidak bisa memainkan pedang dengan baik, maka kita akan terbunuh sendiri oleh pedang itu. Tidak bisa memanfaatkan pedang itu sebaik-baiknya,
kita sendiri yang akan terbunuh oleh pedang itu. Begitupun waktu. Ketika kita tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kita akan terbunuh oleh waktu itu. Maksudnya terbunuh, kita dilalui oleh beberapa waktu, itu kita tidak ada artinya. Waktu berlalu tidak ada artinya, tidak digunakan dengan baik, maka kita seakan-akan terbunuh. Walaupun umur kita itu panjang, tapi tidak bisa menggunakan waktu sampai tua, itu seakan-akan kita terbunuh tanpa ada manfaatnya kita. Kalau kita menggunakan waktu dengan baik, maka kita akan berguna, menjadi orang yang berarti, berguna bagi masyarakat. Kalau orang Amerika berslogan "The time is money", ya, waktu itu adalah uang, kan? Jadi perhitungannya orang Amerika itu waktu adalah uang. Tidak mau sedikit waktu pun itu berlalu tanpa digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat oleh orang Amerika. Jadi bayangkan saja kalau kita melalui beberapa waktu, berapa miliar uang yang kita abaikan tanpa kita gunakan. Maksudnya kita tidak dapat apa-apa. Waktu adalah uang. Cara mengatur waktu, yang pertama, mungkin saya akan memberikan gambaran kepada anak-anak. Pertama, kalian dalam 24 jam, kalau bisa kalian membuat jadwal pribadi untuk belajar. Misalkan habis bangun tidur, kita mungkin jam 4 ya bangun tidur, atau sebelum subuh kita bangun tidur. Kalau bisa kita melakukan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kita belajar sambil nunggu waktu subuh waktu subuh tiba, ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kita catat apa yang harus dilakukan dalam 24 jam itu. Mungkin setelah habis sholat subuh, kita kemas-kemas siap untuk berangkat sekolah. Terus setelah itu membantu orang tua, berapa menit membantu orang tua. Setelah itu kita mandi, pakaian baju, berapa menit. Nyampe di sekolah, berapa jam kita sekolah, sampai jam 12 misalkan. Setelah itu mau ngapain? Mau belajar. Apa? Sampai kita tidur lagi, itu kita bikin jadwal pribadi. Jadi tidak ada yang tidak bermanfaat dalam 24 jam itu. Tapi kita membuat jadwal itu bukan berarti kita tidak ada waktu untuk refreshing, untuk main. Tidak ada. Bukan seperti itu. Ada waktu untuk santai, nonton TV, refreshing, hiburan, dan lain sebagainya. Itu dijadwalkan juga, itu hal yang penting juga. Refreshing. Kalau tanpa refreshing manusia itu kan jenuh. Serius terus ya, tidak bisa ya. Kita harus ada waktu untuk refreshing, tapi terjadwal. Jangan porsinya terlalu banyak. Nonton TV sekian jam, jangan terlalu banyak. Main sekian jam, jangan terlalu banyak. Jadi kita lebih banyak yang lebih bermanfaat, seperti itu ya. Yang kedua, tentang mengatur waktu. Pilihlah waktu yang baik dalam belajar. Misalkan kalian itu sesuai dengan karakternya masing-masing ya. Misalkan setelah jam 9 kalian itu enak belajar, tenang, yang lain tidur, kita belajar, ya tidak apa-apa. Terserah kalian seenaknya. Pilih waktu yang tepat untuk belajar. Yang ketiga dalam mengatur waktu, kita di sekolah kita belajar ya, menerima mata pelajaran dari bapak ibu guru. Kita setelah di rumah itu renungkan lagi. Lihat yang kita pahami sehari itu mata pelajaran apa. Kita pahami ulang. Ya, kalau bisa nanti membuat catatan yang paham yang sebelah mana, yang topik apa, yang paham kita buat rangkuman. Membuat rangkuman. Yang paham mungkin sudah dicatat buat rangkuman. Yang tidak paham nanti bisa ditanyakan kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan di pertemuan yang akan datang. Ya, seperti itu. Maka kita akan menjadi siswa yang terampil, yang baik, yang tidak menyia-nyiakan waktu.
Paham ya anak-anak ya? Ya mungkin cukup sekian saja dari saya. Semoga anak-anak semua ini menjadi kepribadian yang baik, bisa memanfaatkan waktu yang baik sebaik-baiknya, dan kita mungkin bisa tercapai segala cita-cita kita ke depan, sehingga kita menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Mungkin cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Mina Apel Umat Gerak. Apa yang selesai? Bubarkan.